warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al khair wa dalala 'ala al huda ittigha maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin, para kiai, para syahid, para hujjaj jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Alhamdulillah, pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali membangunkan kita dari tidur. Alhamdulillah, semoga hari ini akan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah sampai kepada tema Sirru Ikhtiyaril Jaziratil Arabiyyah Mahdan li Nash'atil Islam. Rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab untuk tempat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini belum menjelaskan termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin lebih tepatnya irhasat ya. Jadi irhasat itu keistimewaan yang Allah siapkan untuk calon nabi. Nah, itu irhasat. Kalau mukjizat sudah jadi nabi. Seperti mukjizat Rasulullah SAW membelah bulan, keluar air dari mimbaini asabi', ya, dari sela-sela jari. Nah, itu semuanya mukjizat karena terjadi setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul, menjadi Nabi. Tapi kalau kita baca sejarah, ternyata banyak juga kejadian-kejadian istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau mendapat risalah atau nubuwah. Nah, misalkan yang disaksikan oleh Buhairah atau oleh pembantunya Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah SAW tijarah atau berniaga ke Syam, beliau itu selalu dinaungi oleh awan ya. Jadi nggak perlu pakai payung kalau beliau itu untuk menghindari panas, karena selalu diikuti oleh awan ya. Kayak apa kalau di Dragon Ball itu awan kinton apa itu. Nah, itu irhasat. Makanya kenapa Buhairah itu yakin, Buhairah ini ar-rahib ya. Buhairah ini pendeta, seorang Nasrani, ahli kitab yang paham sekali tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Salah satunya itu. Makanya dari situ beliau yakin sekali bahwa ini calon Nabi. Ini Nabi yang dijanjikan. Makanya nasihat beliau kepada paman Rasulullah SAW, Abu Talib, yang ketika itu hendak membawa beliau berniaga ke Syam. Usia beliau ketika itu 12 tahun ya. Nasihatnya Buhairah ar-Rahib, pendeta Buhairah, ini adalah kamu bawa lagi ke Mekah ini anak. Nah, ini calon Nabi ini. Ini Nabi yang dijanjikan dalam kitab-kitab terdahulu. Kebetulan beliau Nasrani, kitabnya Injil. Dan sebenarnya Yahudi juga tahu, karena di kitab mereka Taurat ada tanda-tanda Nabi terakhir. Makanya kata Buhairah ar-Rahib, jangan kamu bawa ke Syam. Syam itu sekarang ya Syria, Yordania, termasuk Palestina ya, Syam. Karena di sana banyak Yahudi, ahlul kitab juga. Mereka punya kitab juga ya.
Dan di dalam kitab mereka ada juga nabi-nabi, ada juga tanda-tanda nabi akhir zaman. Khawatir nanti kalau dibawa ke Syam, Yahudi tahu melihat anak ini akan disakiti. Karena mereka sakit hati, nabi terakhir bukan dari kalangan mereka. Nah, ini maksudnya irhasat, keistimewaan yang Allah siapkan untuk menyambut risalah dan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihan yang Allah siapkan semenjak awal adalah keummian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi ya. Ummi kalau diartikan secara bebas ya nggak baca, nggak nulis tuh. Apa bahasa bebasnya? Buta huruf lah ya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, jadi keummian Rasulullah SAW ini memang sudah disiapkan oleh Allah dari semenjak awal untuk mengantisipasi, untuk membantah tuduhan kaum Rasulullah SAW ya, Quraisy ketika itu. Ya Allah sudah tahu bahwa nanti akan ada model tuduhan seperti ini nih. Ya, akan ada fitnah muncul seperti ini yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah fitnah bahwa Al-Quran itu adalah karangan hasil belajarnya, hasil meditasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah tahu, ya Allah Maha tahu segalanya ya. Makanya dari awal sudah Allah siapkan. Sengaja Allah siapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, tumbuh besar, bahkan sampai menjadi nabi sebagai ummi. Ya kalau bahasa bebasnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis gitu ya. Pokoknya ummi lah. Walaupun ya untuk Rasulullah ini kelebihan, untuk Rasulullah ini kelebihan ya. Jangan dianggap sunnah maksudnya. Udah nggak usah sekolah, nggak usah belajar sunnah Rasul. Karena Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, lupa dia sama ayat yang pertama kali turun ya, yaitu Iqra, baca, belajar gitu ya. Makanya Allah SWT dalam firman-Nya berfirman, "Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar." Kata Allah, sungguh kami telah tahu annama yaquluna, apa yang mereka tuduhkan, fitnahkan kepadamu ya Muhammad. Innama yu'allimuhu bashar. Annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi Allah tahu bahwa mereka itu memfitnah Rasulullah SAW dengan tuduhan, dengan fitnah innama yu'allimuhu bashar. Wah, ini Al-Quran ini dapat belajarnya Muhammad nih dari seseorang. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukil riwayat memang dulu Rasulullah SAW itu sering ketemu dengan seorang ajam. Ajam itu non Arab ya, kayak kita lah nih. Ada banyak riwayat, ada yang bilang namanya Ya'ish, ada yang bilang namanya Balgham. Karena sering ketemu dengan orang ini, yang ajam ini, maka mereka menuduh, wah ini Al-Quran hasil belajarnya Muhammad dengan orang ajam ini. Makanya kata Allah, lisanul ladzina yulhiduna ilaihi a'jami. Jadi bahasa yang difitnahkan kepada Rasulullah SAW tentang Al-Quran itu ajam. Jadi orang yang sudah diketemui oleh Rasulullah ini ajam, bukan orang Arab. Nggak paham bahasa Arab ya, kecuali mungkin sedikit sekiranya bisa jawab pertanyaan segala macam ya. Ada yang bilang orang ini baya itu ya pedagang gitu, biasa muamalah dan seterusnya. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, kata Allah. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal Al-Qur'an ini lisannya, bahasanya adalah bahasa Arab yang sangat jelas. Ini kan terbukti bahwa nanti akan muncul tuduhan bahwa Al-Quran itu adalah pertama karangan Rasulullah SAW, hasil pemikiran beliau, atau mungkin hasil pembacaan beliau, hasil meditasi beliau, atau hasil belajar beliau dari seseorang. Itu terbantahkan dengan karakter Rasulullah SAW, sifat Rasulullah SAW sebagai ummi. Makanya Allah memuji sekali ya. Allah memuji keummian Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kenapa Rasulullah SAW memang disiapkan oleh Allah sebagai ummi. Kemudian yang kedua, untuk melengkapi kebenaran ini, untuk menyempurnakan kebenaran ini, Allah SWT pun mengutus Rasulullah SAW kepada kaum yang ummi. Jadi orang Arab secara keseluruhan atau secara umum itu Allah disifati dengan kaum yang ummi. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman,
Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dan dia Allah maksudnya, dan dia Allah SWT yang mengutus kepada kaum yang ummi. Ya, mungkin bahasa enaknya polos lah ummi itu ya. Enggak, atau belum banyak peradaban atau kebudayaan yang sesat lah. Karena memang kalau kita lihat dari sosial budayanya, ketika itu bangsa Arab itu kan ada di tengah-tengah dua peradaban yang maju ketika itu ya. Dari sisi keduniawian maju mungkin, atau dari sisi filsafat juga mereka maju, dari sisi pemikiran juga maju, walaupun cenderung khurafat ya, cenderung khurafat dan cenderung khayal lah. Seperti peradaban Yunani, peradaban Persia, peradaban Romawi ya. Nah, itu kan ketika itu sedang berkembangnya itu. Makanya dua negara adidaya yang menghimpit atau mengapit Jazirah Arab ya, Persia dan Romawi ya, Faris dan Rum. Maksudnya dibanding dengan umat yang ada di sekitarnya, kaum Arab itu ya cenderung ummi ya. Nah, makanya Allah berkata seperti itu, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi rasulnya ummi, kaum yang diutus kepada mereka pun, atau rasul yang diutus kepada mereka ummi, juga kaum yang rasulnya dikirim kepada mereka juga ummi. Ya, itu sudah aturan Allah, sudah skenario Allah gitu ya. Baru kata Allah nanti yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab. Tazkiyah dulu baru taklim, disucikan dulu jiwanya, disucikan dulu akidahnya, ideologinya, pemikirannya, baru ditaklim, diajari itu. Karena kan repot Pak. Nah, sekarang mungkin membuktikan ya bagaimana ilmu itu kan memang seperti apa? Seperti dua mata pisau ya Pak. Tergantung siapa yang menggunakan tuh. Kalau yang guna ini orang benar ya manfaat, tapi ya jarang juga orang yang nggak benar punya ilmu, malah repot kan? Malah repot, ngakalin dia, ngakalin hukum dan seterusnya. Nah, makanya ada yang bilang yang berpotensi melanggar hukum ya hukum gitu ya, karena tahu celahnya dia, dan ekstrimnya tahu cara tobatnya katanya. tahu cara tobatnya, repot kan? Iya. Ya misalkan hadis tentang keutamaan wudu, ini kalau disalahgunakan bahaya. Hadis tentang keutamaan wudu misalkan ya, ketika kita berwudu membasuh muka, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di muka kita tuh, di mata kita dan seterusnya. Nah, orang-orang kayak kita yang senang masih ngelihat yang seger-seger tuh, udah nongkrong aja pinggir jalan tuh, ya liatin mata kaki itu dan seterusnya maksudnya. Kalau dilarang sama kita apa jawabannya? Nah, gampang, tapi juga wudu beres itu. Kan repot. Gitu ya. Nah, itu kan udah tahu hukum malah dimain-mainkan. Makanya awalnya itu tazkiyah dulu. Yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ditazkiyah dulu Rasulullah SAW, akhlaknya dibenerin, baru wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Nah, ini bagian dari kesempurnaan risalah Rasulullah SAW, di mana beliau dijadikan ummi, juga kaum yang diutus Rasulullah SAW kepada mereka juga ummi. Tujuannya adalah supaya kita nih ya, yang tidak langsung bertemu dengan Rasulullah SAW, dalam arti yang mendapatkan ajaran Islam melalui para penerus Rasulullah SAW. Kan kita nggak pernah ketemu Rasulullah, nggak ada kita ketemu Rasulullah. Bahkan ketemu sahabat pun nggak kita, ketemu tabiin pun nggak ketemu. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang mereka sampaikan kepada kita itu betul kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hasil pemikiran mereka. Karena mereka ini nggak banyak baca gitu ya, mereka ini nggak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang khurafat dan sebagainya. Makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah siapkan sedari kecil, semenjak kecil dijadikan yatim. Abah beliau wafat ketika Rasulullah SAW masih berusia 2 tahun dalam kandungan. Ibu beliau juga wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Kakeknya pun wafat ketika beliau berusia 8 tahun.
Ini sudah Allah siapkan. Tujuannya ke sana juga. Jadi supaya nggak ada tuduhan bahwa dakwah yang diemban oleh Rasulullah SAW ini semata-mata melanggengkan oligarki, bapaknya, kakeknya, yang memang notabene ketika itu mereka para petinggi Quraisy. Ya. Nah, siapa yang akan dengan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW? Kemudian kepemimpinan beliau dilanjutkan oleh paman beliau Abu Talib. Tapi kan Rasulullah SAW ditinggal oleh mereka semua ya, khususnya bapaknya, ibunya, kakeknya masih kecil. Jadi ketika ditinggal oleh yang terakhir kali di antara tiga ini ya, bapaknya, ibunya, dan kakeknya, Rasul itu baru berusia 8 tahun. Maksudnya secara normal anak 8 tahun paham apa sih? Jadi nggak mungkin Rasulullah SAW menyebarkan dakwah yang beliau sebarkan itu hasil dari pemikiran para leluhurnya, enggak. Karena abahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal gitu ya, kakeknya juga sudah meninggal. Dan qadar Allah, paman beliau, ini sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman, ada perdebatan ada di sana ya. Kalau kita ikut pendapat yang ini bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah SAW, ini menjadi bukti pamungkas bahwa dakwah Rasulullah itu bukan semata-mata hasil warisan dari nenek moyangnya, dari bapak atau kakek. Toh mereka sudah wafat ketika Rasulullah kecil, dan Abu Thalib yang mendapati Rasulullah pun tidak beriman gitu ya. Dan bukti paling jelas, paman beliau Abu Lahab orang yang paling pertama, paling terdepan menentang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dakwah keluarga, maksudnya hanya untuk melanggengkan oligarki dan seterusnya, kenapa nggak didukung sama Abu Lahab? Nah ini bukti bahwa dakwah Rasulullah itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ada urusan dengan keluarga, nggak ada urusan dengan kaum dan seterusnya. Makanya kaum yang paling banyak atau paling sering memerangi Rasulullah adalah kaum Quraisy. Quraisy itu ya Rasulullah berasal dari mereka. Rasulullah bagian dari mereka. Tapi banyak sekali peperangan itu terjadi antara beliau dengan kaumnya Quraisy itu. Perang Badar antara beliau dengan Quraisy, perang Uhud antara beliau dengan Quraisy dan seterusnya. Ini bukti bahwa dakwah beliau bukan urusan kaum, bukan urusan kabilah dan seterusnya. Nah ini yang kedua. Lalu kemudian di sini beliau mengatakan termasuk juga hikmah kenapa Allah memberi Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Rasulullah SAW adalah karena memang di sana ada Baitullah. Ya, di sini beliau berkata, minal ma'lum anna Allah azza wa jalla qad ja'ala al-baital harama mathabatan lin-nasi wa amna. Jadi dari semenjak awal Baitullah itu atau Makkah atau Ka'bah itu Allah jadikan tempat teraman di muka bumi. Dari semenjak dulu walaupun di masa jahiliyah mereka itu nggak berani perang di sekitaran haram, karena memang mereka juga menghormati, mereka memuliakan Baitullah. Dan makna filosofinya bahwa memang Baitullah ini wa ja'alahu awla baiti wudu'a lin-nasi lil ibadah wa iqamati syair ad-diniyah. Jadi pertama kali bangunan yang Allah bangun bukan untuk disembah ya. Di sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di rumah itu Allah ingin manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan syiar-syiar agama. Makanya kenapa jadi kiblat dan seterusnya. Dan kita tahu salah satu yang membangun Ka'bah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Dan Rasulullah SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini seakan-akan isyarat bahwa dakwah Rasulullah SAW yaitu sama dengan dakwah yang disebarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nanti di tema selanjutnya akan kita jelaskan bahwa agama itu ya hanya satu, agama Islam. Dan term atau istilah terminologi Islam atau Muslim dan seterusnya itu sudah ada sejak dulu. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Nah, misalkan Nabi Ibrahim ya, ketika beliau berwasiat kepada anak-anaknya, beliau menggunakan kata Islam. Atau misalkan umat Nabi Isa alaihissalam, mereka menggunakan istilah Islam. Nah, nanti kita jelaskan bahwa agama itu memang satu. Agama itu hanya satu. Nanti syariat yang berbeda. Makanya di sini kata beliau ketika menjelaskan tentang
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin artinya ya la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini kira-kira bertentangan dengan keyakinan siapa ini? Ahmadiyah ya. Ahmadiyah meyakini ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Islam enggak. Ya. Kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'da. Dan ini rukun iman kita. Ya, ini salah satu rukun, ini salah satu keimanan kita, salah satu akidah kita bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Enggak peduli siapa dia. Enggak peduli Musaddiq, enggak peduli Lia Eden ya, enggak ada sih. Maka di sini kata beliau, hadza mimma ajma'al muslimun wa 'urifa min ad-din bi-darurah. Ini ijma' sudah, konsensus semua umat Islam bahwa Rasulullah itu khatamun nabiyyin, enggak ada lagi nabi setelah beliau. Dalilnya hadis sahih. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Matsali wa matsalul anbiya'i min qabli." Jadi perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku, kamatsali rajulin bana bunyanan. Seperti orang yang membangun satu bangunan, fahsanahu ya, diperindah, wajmalahu ya, fahsanahu diperbaiki sangat baik, wajmalahu sangat indah, illa mawdi'a labina. Jadi dari bangunan yang mewah itu disisakan satu tempat untuk sekeping bata tuh, illa labina. Min zawiyatin min zawayahu. Udah sempurna, perfect sudah ini bangunan. Mewah, bagus. Cuma tinggal satu tempat bata masih kosong. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labina. Jadi ketika orang pada lihat biasa gitu, muter-muter ngeliatin bangunan yang mewah ini, begitu melihat di pojokan ada tempat bata yang kosong, mereka bilang, "Kenapa ini enggak diisi?" Gitu ya. Ini bangunan udah sempurna, ini udah bagus, sudah megah, sudah mewah, tapi kenapa kok tempat satu bata ini kosong gitu? Nah, kata Rasulullah, "Fa'ana labinah wa ana khatamun nabiyyin." Kata beliau, aku itu tempat bata itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku penutup para nabi. Jadi udah enggak ada tempat buat bata-bata lagi sudah. Jadi para nabi itu diperumpamakan bata yang menyusun bangunan yang megah dan mewah itu. Karena tinggal satu bata, kata beliau, fa'ana labinah. Jadi satu bata yang ditunggu sama orang itu ya aku itu. Makanya kata beliau, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku penutup para nabi. Amma da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa 'alaqatuha bi da'watil anbiya'i sabiqin. Fa qa'ima 'ala asasi ta'kid wa tatmim. Lalu kemudian apa hubungan korelasi antara dakwah beliau dengan dakwah para nabi terdahulu? Nabi Isa dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihi salam. Kata beliau, fa qa'ima 'ala asasi ta'kid wa tatmim. Jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihubungkan dengan dakwah nabi terdahulu adalah sebagai penyempurna dan sebagai penguatan. Takkid wa tasmim, menyempurnakan. Makanya sering kita baca ayat musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wal injil. Musaddiq itu artinya musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wal injil. Aku ini sebagai nabi yang membenarkan, ya, akidahnya membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Karena penjelasan seperti ini, kata beliau, jadi anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasain itsnain. Jadi dakwah setiap nabi itu dibangun di atas dua pondasi, Pak. Yang pertama al-aqidah, wa tsani at-tasyri' wal akhlaq. Yang pertama hubungannya dengan akidah. Jadi dakwah semua nabi yang Allah utus, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak lepas dari dua pondasi ini. Yang pertama akidah, yang kedua tasyri' dan akhlak, syariat dan akhlak. Fa amal aqidatu falam yakhtalif madmunuha mundu bi'tsati Adam alaihi salam ila bi'tsati khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya al-iman bi wahdaniyatillahi wa tanzihuhu. Untuk ranah akidah, kata beliau di sini, tidak ada satupun akidah yang disebarkan oleh para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu berbeda, gak ada. Falam yakhtalif madmunuha, gak berbeda substansinya, sama.
akidah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam dan disebarkan kepada umatnya, sampai akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disebarkan kepada umatnya itu satu. Innama hiya wahdaniyatullah wa tanzihuhu, yaitu pengesaan Allah dan pensucian Allah Subhanahu wa taala. Pengesaan Allah termasuk yang disebarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nggak pernah ya. Nabi Isa itu nggak pernah mengklaim sebagai Tuhan, nggak pernah menyebarkan akidah kepada umatnya bahwa beliau ini anak Tuhan, ibunya juga Tuhan, nggak pernah. Wal iman bil yaumil akhir wal hisab wal jannah wan nar. Pokoknya semua kayak seperti ini, semua seperti ini. Fakana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal iman bi hadhil umur. Semua nabi itu mengajak umatnya untuk mengimani perkara-perkara ini. Keesaan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, hisab, al jannah wan nar, surga dan neraka. Ini semua yang mereka sebarkan kepada umatnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surat Asy-Syura ya, Allah membuktikan bahwa semua akidah yang disebarkan oleh para nabi dan rasul sama, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asy-Syura Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaik. Dan kami syariatkan kepada kalian atau untuk kalian minad din dari agama ma wassa bihi Nuha, apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, wallazi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu sama. Apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya itu sama seperti apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Haji ya. Jadi Allah sebutkan ulul azmi dalam ayat ini. Wa ma wasaina bihi, dan apa yang kami wasiatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Musa dan Nabi Musa alaihissalam, wa Isa dan Nabi Isa alaihissalam, an aqimud dina wa la tatafarraqu bih, untuk mendegakkan agama dan tidak berpecah dalam urusan agama. Maksudnya seperti ini. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa agama yang diwasiatkan kepada ulul azmi minimal, tapi semuanya sebenarnya. Tapi di sini hanya disebut ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Itu sama. Makanya di sini kata Allah, wallazi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepadamu. Sekarang pertanyaan seperti ini. Apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW tentang ketuhanan? Esa? Apa Trinitas? Esa. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu Maha Esa. Dan di sini kata Allah, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ternyata hal yang sama itu yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah sekarang kalau ada fitnah ya, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu menyebarkan Trinitas, gampangnya kayak gitulah ya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Nabi Isa yang benar, Rasulullah kita yang salah, atau Rasulullah kita yang salah, Nabi Isa yang benar, atau dua-duanya benar, yang ini yang memfitnah ini. Dua-duanya benar, Rasulullah benar, Nabi Isa benar, itu keyakinan kita pasti ya. Itu keyakinan kita, berarti yang menyebarkan akidah Trinitas itu yang bohong. Karena di sini Allah menyamakan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW itu sama seperti yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, sama. Nah sekarang kalau Rasulullah jelas sekali Pak, kita baca syariatnya, kita baca wahyunya yang turun kepada Rasulullah tentang ketuhanan ya, yaitu qul huwallahu ya, pastinya ya hal yang sama diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, walaupun teksnya seperti apa wallahu alam gitu ya, walaupun teksnya seperti apa wallahu alam. Kemudian belakangan muncul ideologi Trinitas dan seterusnya. Ini siapa yang dua kemungkinan ya, Nabi Isa yang bohong atau umatnya yang bohong. Dan Nabi nggak mungkin bohong, Rasul nggak mungkin bohong, sehingga natijahnya kesimpulannya mereka yang bohong. Dan ini pun yang Allah tanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini pun yang Allah tanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa sendiri yang membantah. Nabi Isa sendiri membantah fitnah ini. Di Al-Quran kita baca ayat yang bunyinya, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam
a'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Jadi ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah a'anta qulta lin-nas, apa betul kamu berkata kepada manusia, kamu menyebarkan kepada manusia, ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikonfrontasi Nabi Isa dengan umatnya. Ditanya sama Allah. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa jawaban Nabi Isa? Qala, Nabi Isa berkata, subhanak. Yang pertama kali muncul subhanak, pujian untuk Allah. Bukan subhani, maha suci saya, enggak. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak mungkin saya mengatakan sesuatu yang tidak menjadi hak saya. Enggak mungkin tuh. Ya, itu jawaban Nabi Isa. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kalau emang betul saya pernah mengatakan seperti itu ya Allah, kamu pasti tahu, faqad 'alimta. Engkau sungguh pasti tahu. Kenapa? Ta'lam ma fi nafsi. Karena engkau tahu apa yang ada dalam diri saya. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak tahu apa yang ada dalam zatmu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Lalu kemudian di ayat selanjutnya masih penegasan pembelaan Nabi Isa, ya, untuk membantah, menolak fitnah umatnya. Kata beliau, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ya Allah, aku enggak pernah berkata kepada mereka kecuali ani'budullah, sembahlah oleh kalian Allah. Sembahlah oleh kalian Allah. Siapa Allah ini? Rabbi wa rabbakum. Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Tuhan kalian. Kan sama, Pak. Ini semakna dengan qul huwallahu ahad. Semakna. Jadi Nabi Isa bilang ani'budullaha rabbi wa rabbakum, Rasulullah juga sama. Qul huwallahu ahad. Berarti kan betul ayat ini. Jadi dalam urusan akidah, siapapun nabinya itu sama. Mereka mengajak kepada tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian setelahnya muncul ya, umatnya mengaku ini bahwa ini akidah Nabi Isa, ini akidah Nabi Musa. Nggak tahu dari mana itu. Lalu kemudian firman Allah lagi nasi tentang Nabi Isa, karena memang Nabi Isa yang banyak difitnah oleh umatnya. Itu ya. Nabi Isa yang banyak difitnah oleh umatnya. Di ayat yang lain, Al-Imran ayat 50 ya. Ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Nabi Isa berkata, dan aku ini Rasul yang membenarkan apapun yang ada di dalam kitab Taurat. Wa musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang ada di hadapanku, maksudnya kitab yang datang sebelumku, minat Taurat, yang ada dalam kitab Taurat. Nah, ini membuktikan bahwa akidahnya sama, akidah semua Rasul sama, akidah semua Nabi sama. Nabi Isa berkata, aku ini membenarkan akidah yang ada dalam Taurat. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Rasul itu juga sama, untuk urusan akidah membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan juga Injil. Yang asli maksudnya, yang asli ya, Taurat dan Injil yang asli. Ini urusan akidah sama. Lalu kemudian apa yang berbeda? Jadi satu sisi tadi kita bilang dua pondasi ya. Agama itu dibangun di atas dua pondasi. Dakwah para nabi dan rasul dibangun di atas dua pondasi. Pertama pondasi akidah, dan ini nggak berbeda satu rasul dari rasul yang lain, enggak. Semuanya sama, yaitu wahdaniyatullah atau tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi jawaban tegas dari Nabi Isa menjelaskan kita seperti itu. Lalu kemudian fondasi yang kedua yaitu syariat. Syariat ini ya urusan hidup ya, dalam arti aturan-aturan hidup yang hubungannya dengan ibadah, sholat, misalkan puasa dan seterusnya. Juga kaitan nanti dengan akhlak. Nah, kalau fondasi yang kedua ini bisa berbeda. Ya. Untuk fondasi yang kedua ini, satu rasul ke rasul yang lain berbeda syariatnya. Nah, karena memang mengikuti perkembangan zaman dan masa. Ya. Bisa jadi misalkan umat-umat terdahulu terkenal dengan kekuatannya, ya, umurnya yang panjang dan seterusnya. Makanya mungkin lebih cocok untuk mereka syariat yang tegas ya, syadid gitu. Ya syadid itu ya tegas gitu, agak strength gitu ya. Tapi Allah tahu umat Rasulullah ini ya kayak kita gitu, lemah lembut mulai gitu ya. Makanya Allah kasih syariat yang ringan. Makanya kata Rasulullah, bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Aku ini diutus membawa syariat yang lurus, hanifiyah, samhah tapi mudah. Makanya wasiat beliau kepada para dai, siapapun yang beliau utus dari para sahabat, selalu wasiatnya basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Ya, beri kabar gembira, jangan ditakut-takutin. Ya. Yang sedikit neraka, sedikit neraka. Waduh, repot banyak bener nerakanya. Kita pengen dengar surga gitu ya. Jadi pulang dari majlis itu enak gitu hidup. Oh iya, depan kita ada surga. Jadi semangat ibadah gitu ya. Yang dikit-dikit neraka, repot kan ya. Yassiru wala tu'assiru kata beliau. Yassiru wala tu'assiru ya. Beri kabar mudahkan, jangan disulit, jangan dipersulit ya. Itu akidah, itu syariat kita. Makanya di ayat yang tadi ya, di ayat yang sama, jadi satu ayat menjelaskan dua pondasi tadi. Musaddiqal lima bayna yadayya minat Taurat wa li uhilla lakum ba'dal ladzi harrama 'alaikum. Ini penjelasan Nabi Isa, dakwah Nabi Isa kepada umatnya. Kata beliau, aku ini rasul yang membenarkan akidah yang ada sebelumku, yang ada dalam Taurat. Wa li uhilla lakum, dan untuk menghalalkan bagi kalian, ini urusan syariat nih ya. Wali uhilla lakum ba'dal ladzi harrama 'alaikum, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan atas kalian sebelumnya maksudnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang syariat itu lebih ke sini lebih mudah ya. Buktinya dalam Injil itu ada penghalalan sesuatu yang diharamkan dalam Taurat. Dalam Injil ada penghalalan sesuatu yang diharamkan dalam Taurat dan seterusnya. Sama dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini kata bisa seperti itu. Untuk urusan akidah, wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Tapi urusan syariat beda. Contohnya ini, wa liyuhilla lakum ba'dal ladzi harrama 'alaikum. Dan aku ini diutus oleh Allah untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan kepada umat terdahulu. Makanya untuk membuktikan ini, Sayyid Muhammad Al-Maliki ya, dalam kitabnya Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, beliau menukil banyak riwayat yang membandingkan antara syariat kita dengan syariat umat terdahulu untuk membuktikan ya, sebagai pembuktian bahwa syariat kita ini benar-benar gampang, benar-benar mudah dibanding syariat terdahulu. Sekaligus menjelaskan, membuktikan bahwa syariat itu bisa berbeda dari satu nabi dengan nabi yang lain, tapi untuk akidah sama. Misalkan seperti ini, beliau menukil riwayat tentang cara taubat yang Allah siapkan untuk setiap umat. Taubatnya umat Nabi Musa itu disiapkan dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Ini terekam dalam firman Allah SWT. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Nah, jadi Nabi Musa ketika berkata kepada umatnya, sesungguhnya kalian ini sungguh telah berbuat zalim dengan menjadikan ijl, anak sapi, sebagai sesembahan. Bani Israil ditinggal sebentar sama Nabi Musa ya, berapa hari, 40 hari 40 malam kalau nggak salah tuh ya. Mereka sudah nyembah anak sapi yang dibikin sama Samiri gitu ya. Musa juga namanya, cuma Musa Samiri.
Disembah sama Bani Israel tuh. Makanya Nabi seperti itu. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Kalian telah berbuat kezaliman kepada diri kalian sendiri dengan menjadikan ijil sebagai sesembahan. Lalu gimana cara tobatnya? Mereka pengen tobat, caranya gimana? Fatubu ila bari'ikum, maka tobatlah kepada Tuhan kalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum. Repot ya. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik menurut Tuhan kalian. Fataba 'alaikum. Jadi kalau mau dapat tobat dari Allah ya bunuh diri kalian sendiri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya itu cara tobatnya umat Nabi Musa, khususnya para penyembah ijil tuh. Pokoknya kalau pengen tobat, diterima tobatnya harus bunuh diri. Masya Allah. Coba Pak, kalau syarat ini masih berlaku, repot ya. Berapa banyak mati tiap hari gitu. Maksiat pengen tobat harus bunuh diri gitu ya. Dalam syariat kita nggak seperti itu. Walaupun dosanya dosa dosa irtidad. Nah, ini kan mereka dianggap murtad ya Pak. Mereka ini kan dianggap murtad. Sudah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu kemudian menyembah anak sapi, kan murtad. Cara tobatnya nggak ada cara lain kecuali bunuh diri sudah. Saling bunuh. Berapa ratus orang waktu itu ya. Tapi syariat kita nggak seperti ini. Lebih mudah Pak. Naudzubillah ya. Syariat kita ketika ada muslim yang kemudian naudzubillah murtad. Ada muslim murtad. Nah, itu nggak boleh dibiarkan. Diistitabah, didampingin ya, diberi penjelasan kenapa kok ente murtad dan seterusnya selama 3 hari itu. Kalau dia pengen balik lagi Islam gampang, tinggal syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak perlu dibunuh tuh. Maksudnya nggak perlu bunuh diri dia. Cara tobatnya seperti umat Nabi Musa itu. Mereka sebenarnya mungkin sudah tobat ya dari menyembah anak sapi itu. Tapi kata Allah cara tobatnya bunuh diri. Nah, tapi syarat kita enggak. Ada orang murtad misalkan, dia pengen balik lagi, syahadat lagi. Syahadat lagi. Ya walaupun sebagian ulama mengatakan, mazhab kita misalnya Syafi'i, nanti diistitabah selama 3 hari. Kalau ada orang murtad, diistitabah. Istitabah itu diminta tobat, didampingi terus selama 3 hari. Mungkin dia murtad karena bingung soal segala macam gitu ya. Ditanya kenapa sebabnya. Kalau memang ragu dikasih penjelasan dan seterusnya. Kalau belum habis 3 hari dia mau tobat, mau masuk Islam lagi ya tinggal syahadat lagi gitu ya. Nah, kecuali kalau dia keras kepala, ya dia keras kepala, udah diminta tobat, didampingi segala macam masih nggak mau, tetap memilih murtad. Nah itu nanti berlaku hadis man baddala dinahu faqtulu. Ya, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya, itu hukuman bagi yang murtad ya. Walaupun nanti ya ini diserahkan kepada waliul amr ya, diserahkan kepada pemerintah. Maksudnya nggak semua orang boleh melakukan sanksi ini gitu ya, kacau nanti ya. Caos gitu. Nah ini yang dinukil oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Khasain Al-Muhammadiyah. Beliau sedang membandingkan syariat kita dengan syariat umat-umat terdahulu, syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat umat-umat terdahulu. Yang kedua misalkan, beliau juga menukil keharaman mendekati, makan bersama, minum bersama, tinggal bersama perempuan yang sedang haid. Nah, jadi umat terdahulu itu syariat Bani Israel ya. Kalau ada perempuan yang haid, apa itu putrinya, apakah itu istrinya, apa itu ibunya, nggak peduli siapa, itu jangankan tidur satu tempat tidur, makan bareng pun nggak boleh, minum bareng pun nggak boleh tinggal serumah. Jadi ada tempat khusus untuk mengasingkan perempuan-perempuan yang lagi haid tuh. Nggak peduli itu siapa, mau ibunya, mau putrinya, mau istrinya. Situ pokoknya selama haid di situ. Lah, kalau kita ikut pendapat ulama Pak yang mengatakan bahwa maksimal haid itu 15 hari setiap bulannya. Lah berarti setahun itu 6 bulan mereka dikurung di situ. Karena setiap bulannya kan setengah bulan, 15 hari, ya. Maksimal haid itu 15 hari. Kalau di haidnya maksimal 15 hari, berarti di situ 15 hari setiap bulannya. Berarti kan setahun 6 bulan di situ. Nggak boleh.
Nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng, nggak boleh tidur bareng. Apalagi itu mah ya. Tapi syariat kita nggak kayak gitu. Ya, syariat kita nggak seperti itu. Kalau syariat kita, kalau ada yang lagi haid, ya silakan makan bareng boleh, minum bareng boleh, atau kalau misalkan yang haid istri kita tidur bareng pun boleh. Ya, kecuali memang ada zona merahnya. Tapi nggak seperti itu. Ya prakteknya nggak PSBB kayak gitu, lockdown segala macam enggak gitu ya. Masih boleh, masih ada keringanan ya. Ada dua pendapat para ulama ya di syariat kita. Ketika istri kita haid misalkan, ada dua pendapat apa yang boleh dilakukan oleh suami ke istrinya itu. Pendapat yang pertama, zona merah itu hanya ada di area antara surrah wa rukbah. Nah itu zona merah tuh, Pak ya. Jadi dari pusar sampai dengkul zona merah, nggak boleh diapa-apain, bungkus sudah, lockdown di situ. Saling nunjuk ini, gitu ya. Pengalaman. Ini yang berat lah, ini pendapat yang berat. Tapi nanti ada pendapat yang lebih ringan. Ya. Jadi pendapat yang berat itu seperti itu. Dan ini ya mazhab kita juga Syafi'i seperti itu ya. Jadi kalau istri kita lagi haid, suami boleh ngapain aja kecuali di zona merah itu. Dan zona merahnya hanya dari pusar ke dengkul. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua berdasarkan hadis isna'u kulla syai'in illan nikah. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Silahkan lakukan apapun oleh kalian ya, illan nikah kecuali nikah. Nikah itu artinya jima. Ya, nikah itu artinya jima. Nah, berarti kalau ikut pendapat yang kedua ini lebih mudah lagi, Pak. Zona merahnya menyempit. Enggak luas dari pusat ke dengkul enggak. Cuma mahallul adza aja, cuma tempat keluarnya darah aja. Atau farj ya. Itu ada zona mana itu aja sudah. Di luar itu zona hijau tidak apa-apa. Ya. Boleh ya. Mau diliatin, mau diapain enggak apa-apa. Yang penting tempat keluarnya darah jangan dideketin tuh. Nah, ini pendapat yang kedua. Kan lebih mudah dibanding syariat umat terdahulu ya. Kalau syariat mereka umat terdahulu itu jangan kan kayak gitu. Makan bareng, minum bareng nggak boleh. Pokoknya udah munazil, diasingkan sudah selama dia haid. Mudah kan? Nah, itu yang kedua yang belum nukil. Yang ketiga, syariat umat terdahulu dalam taharah misalkan Pak ya. Mereka itu kalau pakaiannya terkena najis, itu cara mensucikannya hanya satu, yaitu dengan cara digunting, dibuang. Bagian yang kena najisnya dibuang. Memang ada dua pendapat, ada yang bilang ini hanya berlaku di pakaian saja. Tapi ada yang lebih ekstrim pendapatnya, enggak cuma di pakaian, di badan pun berlaku hukum seperti ini. Lah, kalau kupingnya kena najis lah, potong tuh kuping. Ya. Itu menurut sebagian ulama ya, karena di hadisnya itu ada kata jildah gitu. Nah, tapi enggak. Pendapat yang mu'tamad mengatakan ini hanya berlaku di pakaian saja. Kalau di badan bisa dicuci ya, tapi kalau di pakaian harus digunting. Nggak bisa dicuci, ya nggak bisa dicuci dengan air maksudnya. Harus digunting. Udah. Baju barunya baru pakai segala macam, bahkan mungkin belum lunas ya, kena najis, udah potong. Nggak bisa dicuci. Kalau kita mudah sekali. Bahkan najis yang terberat di kita ya, di syarat kita najis mughalladhah itu bisa disucikan dengan cara dicuci, walaupun harus 7 kali, salah satunya dengan air dicampur debu ya atau tanah. Tapi intinya masih bisa dicuci dengan air ya. Kalau najis mukhaffafah yang ringan ya malah cukup dicipratkan saja tuh. Ya, najis mukhaffafah ya. Nah, itu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Nah, kita kan seneng tuh kan yang bayi ya, belum 2 tahun dia belum makan apa-apa, masih ASI aja. Diompolin, ya udah tinggal dicipratin aja yang kenanya tuh ya. Maksudnya diperes dulu najisnya sampai kering. Nah, nanti dicipratin deh tuh sekitarnya yang kena najis. Walaupun nggak perlu diguyur ya, cukup dicipratin aja. Walaupun diguyur ya silahkan nggak apa-apa. Tapi wajibnya hanya dicipratin aja tuh. Walaupun nggak ada yang netes ya, saking sedikitnya air. Yang penting semua areanya sudah kena cipratan air. Itu najis mukhaffafah, najis ringan. Naik lagi nanti ada najis mutawassithah, najis yang menengah. Yaitu semua najis selain najis kencing bayi dan najis
yang berasal dari salah satu dua hewan, yaitu anjing atau babi. Itu kan najis mutawasito ya, kayak biasa najis yang banyak lah, darah kita atau nanah atau kotoran-kotoran yang lain. Itu cukup dihilangkan saja sudah. Ya. Yang penting 3 sifatnya sudah nggak ada, walaupun dengan satu guyuran, diguyur sekali, udah nggak ada warnanya, sudah nggak ada rasanya, sudah nggak ada baunya, cukup sudah, cukup. Ya. Baru nanti setelahnya dari hukum Allah yang tadi kita jelaskan ya, dihilangkan zatnya, dihilangkan ainnya, nanti sisanya dicuci 7 kali, salah satunya dengan air yang dicampur debu. Ini perbedaan syariat kita dengan syariat umat terdahulu yang menggambarkan betapa mudah syariat kita. Dan yang terakhir dengan ini, syariat kita boleh menggunakan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang boleh dibagikan kepada orang-orang yang hadir perang dan seterusnya. Kalau umat terdahulu enggak, Pak. Harta ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi pulang jihad, selesai jihad, kan dapat harta rampasan perang tuh. Kalau umat terdahulu nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh. Itu dianggap gulul, ya, dianggap curang nanti. Jadi solusinya, caranya adalah mereka kumpulkan semua harta rampasan perang itu, nanti akan ada api yang menyambar dari langit. Ya, akan ada api yang menyambar dari langit sebagai tanda bahwa jihad mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ada yang diumpetin, itu nggak bakalan datang api itu. Iya, misalnya ada iPhone bagus, ada diumpetin gitu ya sama salah seorang yang pejuang itu nggak bakalan datang api, berarti masih ada yang disembunyikan. Tapi kalau syariat kita enggak, ghanimah itu boleh dibagikan ya, boleh dibawa pulang dan dibagikan ya. Makanya kita kenal khumus itu ya, dibagi 5 dan seterusnya. Nah ini beberapa, ini hubungan akidah atau dakwah Rasulullah SAW dengan dakwah Nabi-Nabi terdahulu. Saya tegaskan lagi sebagai penutup bahwa tidak ada perbedaan dalam ranah akidah dari satu nabi dengan nabi yang lainnya. Seandainya pun ada, itu fitnah yang ditujukan kepada para nabi dan rasul. Dan Nabi Isa sudah menjawab itu. Ya. Dalam ayat tadi yang kita jelaskan, Nabi Isa menjawab fitnah tuduhan umatnya tentang beliau sebagai Tuhan atau ibunya sebagai Tuhan. Enggak benar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, urusan syariat ya dan akhlak itu berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Contohnya pun tadi sudah kita jelaskan. Tapi yang pasti simpulannya adalah syariat kita ini paling mudah dibanding syariat umat-umat terdahulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.